berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia karena kita percaya bahwa Bapa kita di surga itu selalu mengasihi kita. Apapun pergumulan, situasi apapun yang sedang kita alami, termasuk apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga kita, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya dan kita bawa semua beban masalah kita, termasuk berbagai situasi sulit yang membebani pikiran kita beberapa minggu ini atau satu hari ini setelah kita beraktivitas. Mungkin ada situasi tertentu yang membuat kita jadi terbebani secara pikiran, secara emosi. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, percaya ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, janji ini ya dan amin. Kita bisa percaya ini akan terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami. Kami sangat percaya ketika kami menghampiri hadirat Tuhan dan kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau memenuhi hidup kami, keluarga kami dengan hadirat-Mu. Maka ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan, kekuatan hati itu akan kami rasakan. Bahkan kami akan menemukan jalan keluar yang dari Tuhan. Kami akan mengalami bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat untuk membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, yang kami sembah, yang kami percayai tidak pernah mengecewakan kami semuanya. Dan kami rindu untuk bisa memuji menyembah Engkau. Engkau layak menerima segala kehormatan, kemuliaan dalam hidup kami. Kiranya Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan pelihara hidup kami. Sebab penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh Tuhan, heran dan besar bagiku
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Curahan kasih setia-Mu Bapa mengalir dalam hati kami. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, Kau yang layak disembah, tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mulia, tiada Allah seperti-Mu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Dia jadikan segala sesuatu yang di mata manusia kelihatannya buruk, tetapi justru di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti mengalami situasi yang tidak mudah, sulit. Apalagi selama pandemi COVID-19, walaupun kondisinya makin lama semakin membaik. Tetapi memasuki tahun ketiga ini, kalau kita kembali mengingat ke belakang, 1 tahun pertama itu sangat berat sekali. Dan banyak orang frustasi, banyak orang bingung apa yang harus dikerjakan di rumah. Karena semuanya serba terbatas. Tetapi sebenarnya masalah itu sesuatu yang netral. Masalah justru menjadi sebuah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap terhadap masalah itu akan menentukan apakah kita diuntungkan dengan masalah atau kita dihancurkan oleh masalah. Salah satu keuntungannya adalah kesulitan atau masalah yang terjadi itu justru menimbulkan sebuah ide-ide cemerlang, sebuah kreativitas, sebuah inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan kita dengar banyak kesaksian orang-orang yang akhirnya justru menemukan kesempatan yang indah
untuk profesinya, untuk pekerjaannya, untuk potensinya. Sehingga selama pandemi mereka justru semakin produktif, bukan semakin lemah, bukan semakin bingung dengan keadaannya. Dan kita semua yang di sini pasti juga mengalaminya. Ternyata tidak semuanya buruk dengan pandemi yang ada ya. Mungkin ada yang mau bersaksi. Iya, saya jadi ingat Pak, benar sekali. Pada saat itu kalau tidak salah kita pertama kali mengalami namanya karantina total ya. Iya. Yang pada saat outbreak pandemi COVID itu muncul, sama sekali semua harus tutup. Yang ada hanya kantor-kantor yang esensial ya. Jadi saat pertama saya terus terang saya mengalami rada agak gagap. Biasanya kita aktif kan Pak ya, bekerja, aktivitas, anak-anak sekolah, kemudian ada hal-hal lain seperti kita ke gereja bertemu teman dan lain sebagainya, tetapi kita harus di rumah saat itu. Kemudian timbul mungkin seminggu pertama belum apa-apa, kemudian timbul rasa jenuh, rasa bosan, agak frustasi gitu. Harus bagaimana ini? Kemudian ada perpanjangan lagi, perpanjangan yang dari 1 minggu, 2 minggu, akhirnya jadi 1 bulan. Kemudian saya terpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Saya kebetulan suka sekali namanya makanan manis-manis, kue-kue gitu ya. Saya pikir coba deh saya buat pertama, saya buatnya memang asal-asalan gitu. Kemudian timbul rasa ingin tahu lebih lagi, bisa nggak sih saya coba saya belilah melalui online waktu itu. Saya beli ovennya, saya beli alat-alat materialnya, semuanya bahan-bahannya. Kemudian saya coba, ternyata hasilnya enak. Anak saya pertama coba, kemudian kirim ke keluarga enak, kirim ke teman enak, saya teruskan lagi. Akhirnya di satu ketika mulai bermacam-macam. Saya bisa baking ya istilahnya ya, bikin kue. Kemudian saya coba untuk tawarkan kepada rekan-rekan, kepada keluarga. Ternyata ada juga yang membeli. Puji Tuhan, ternyata bisa juga saya memasak gitu. Bisa juga saya menjual, berarti kan dihargai orang ya. Selain daripada saya melakukan kegiatan di saat itu kita tidak melakukan apa-apa, hal positif bisa saya lakukan. Jadi yang saya tahu pada saat kesulitan itu terjadi, pada saat pandemi itu terjadi, ternyata saya malah bisa menggali potensi-potensi saya. Itu pengalaman dari saya, Pak. Selama ini padahal nggak tahu kalau pinter masak ya. Nggak tahu, saya nggak pernah coba. Ada banyak pengalaman orang-orang seperti itu, bahkan menemukan potensinya justru setelah berumur, setelah pensiun. Karena memang sebenarnya punya bakat, punya talenta, tetapi tidak pernah dikembangkan karena mungkin asik dengan pekerjaan yang lain. Tapi begitu ada kesulitan, ada keterbatasan, akhirnya mencoba sesuatu yang baru. Dan ternyata enak ya. Ada yang pernah mencobai kuenya? Saya pernah nyoba. Apa itu namanya? Tapi saya pernah nyoba kebetulan waktu itu bukan dibawa ke paduan suara ya. Memang enak ya? Enak. Iya. Apalagi gratis kan Pak. Ya, jadi saudara-saudara kisah seperti ini banyak terjadi ya. Baik masa-masa sekarang termasuk yang dicatat di Alkitab juga ada banyak sekali bagaimana keterbatasan, bagaimana kesulitan-kesulitan yang harus dilalui oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh murid-murid Tuhan Yesus, justru akhirnya menimbulkan sisi yang baik. Mereka bisa melihat dan mengembangkan sisi baik itu. Contoh yang paling mudah yang sering kita ingat adalah kisah bagaimana Musa ketika lahir dalam situasi yang sangat tidak baik. Karena kita tahu ketika Musa dilahirkan, saat itu Firaun memberi perintah supaya setiap bayi laki-laki keturunan Ibrani dibunuh. Berarti situasinya sangat sulit sekali. Banyak orang kelahiran anak itu dinantikan dengan sukacita dan anak itu mendapatkan perhatian sangat istimewa. Tetapi bagi Musa, kelahiran Musa itu mencemaskan luar biasa hati ayah dan ibunya. Karena kalau tentara Firaun tahu pasti bayi ini akan dibunuh. Kesulitan yang luar biasa, bahkan sangat menakutkan sekali. Tetapi dalam situasi yang serba sulit dan menakutkan bahkan ya, mengancam nyawa bayi itu, ternyata ada sesuatu yang istimewa.
ada sisi baik, ada kreativitas, ada hal-hal yang gak terduga, itu dialami. Tidak hanya Musa yang akhirnya bisa diselamatkan, tetapi bagi keluarga Musa itu menemukan hal-hal baik yang tidak terduga dalam hidup mereka. Nah terus bagaimana Pak untuk menyikapi situasi yang sulit, bukan makin kita terpuruk, tapi malah menggali potensi kita seperti yang Bu Kendi bilang tadi, yang tadinya dia nggak bisa masak, malas melakukan hal-hal yang seperti itu karena aktivitasnya sungguh padat ya sebelum pandemi Pak. Itu bagaimana supaya potensi kita itu tergali yang belum kita pikirkan Pak? Tidak hanya fokus dengan masalahnya Ya, ya, betul. sebab kalau begitu hanya fokus pada masalah, lalu merenungkan masalah siang dan malam, itu tambah stres. Kita tambah tertekan, karena situasi apalagi situasinya kita nggak bisa kendalikan. Itu kita malah tambah tertekan. Apa yang akan Tuhan kerjakan, itu lebih penting jadi fokus pikiran kita. Pasti ada sisi baik yang Tuhan ingin kerjakan, karena kita tahu tidak ada situasi apapun yang terjadi secara kebetulan. Ada bagian dari campur tangan Tuhan. Tuhan memang tidak memberi pencobaan, tetapi Tuhan izinkan satu pencobaan, satu kesulitan, satu masalah, karena Tuhan ada maksud dalam hidup kita, sesuatu yang baik. Kalau kita baca Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10, di sana kita bisa melihat ada beberapa poin penting kesulitan yang dihadapi keluarga Musa dan Musa sebagai bayi waktu itu. Ternyata akhirnya justru menumbuhkan sisi yang baik bagi keluarga mereka dan bagi Musa itu sendiri. Yang pertama, kesulitan itu menimbulkan kreativitas baru dalam keluarga itu. Ketika Musa lahir, jelas mereka sangat ketakutan sekali lah. Ibu bapaknya sangat ketakutan sekali, berusaha untuk menyembunyikan bayi ini. Tetapi bayi mungkin saat tertentu bisa disembunyikan, tapi bayi kan tidak bisu. Suatu saat dia bisa nangis. Kalau nangis pasti ada tetangganya yang orang Mesir tahu, tentara tahu, dan itu membahayakan. Mereka berusaha menyembunyikan sedemikian rupa, tapi makin lama mereka berpikir tidak mungkin seperti ini terus. Tidak mungkin kita hanya sembunyikan terus. Menyembunyikan aja sudah sebuah kesulitan tersendiri kan. Tetapi nggak mungkin kita sembunyikan bayi Musa terus-menerus. Makanya di ayat yang ketiga kita baca. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara-saudara, sangat riskan untuk menaruh bayi di atas air. Tetapi mereka ada kreativitas. Mereka ambil peti pandan tetapi dipakainya gala-gala dan ter. Berarti itu tidak akan tenggelam, tidak akan bocor. Ada kreativitas, ada inovasi. Namanya inovasi itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan untuk mencobanya ada banyak risiko. Ada banyak ketakutan. Itu yang membuat banyak orang kadang-kadang kan nggak berani berinovasi. Risikonya itu sangat besar gitu ya. Dan banyak orang itu takut gagal. Tetapi saudara-saudara saya kasih tahu, kalau kita takut gagal, kita tidak pernah mendapatkan kesempatan keberhasilan yang besar. Orang berkata bahwa kegagalan itu sebagian dari keberhasilan. Tetapi saya katakan kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Kalau kita ingin berhasil, jangan takut dengan kegagalan. Justru ketika kita gagal, kita akan tahu caranya. Berikutnya kita akan tahu caranya supaya tidak gagal lagi. Kita sebenarnya justru mendapatkan pengetahuan yang baru. Hal apa saja yang membuat kita gagal? Kalau tidak pernah gagal, kita nggak tahu. Kita percaya diri saja, semuanya pasti baik. Semuanya baik, tetapi begitu gagal, kita dapat ilmu yang baik. Ternyata kalau hal seperti ini bisa gagal. Seperti tadi kalau kita
tadi kesaksiannya Bu Candy ya, ketika buat kue yang pertama pasti kurang enak. Artinya gagal. Gagal kan? Ya. Tetapi dari gagal itu akhirnya tahu resep yang lebih baik. Oh, berarti apa yang mesti ditambahin, apa yang harus dikurangi. Tahu ilmunya. Jadi gagal itu bukan sekedar sukses tertunda, itu kita justru berhasil tahu apa yang membuat kita bisa gagal. Dapat ilmu baru. Musa ditaruh di peti pandan, itu sebuah inovasi untuk orang tua, itu menakutkan. Siapa orang tua yang tidak takut kalau mau taruh bayinya di atas peti pandan, lalu ditaruh di air, di sungai Nil lagi. Itu pasti sesuatu yang menakutkan. Tapi saya yakin karena mereka orang-orang beriman, sebelum melakukannya mereka berdoa dan mereka yakin Tuhan akan melindungi. Apa yang dikerjakannya itu akan disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka melakukannya. Jadi jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Ketika kita dalam situasi terpuruk, kita mengalami situasi yang sulit, kenapa kita tidak berdoa? Tuhan, kesempatan apa yang saya bisa lakukan di tengah-tengah kesulitan ini? Jangan hanya pengen kesulitannya itu segera pergi dari diri kita. Sebab kalau kita berdoa supaya COVID-19 segera pergi, kita 3 tahun nggak pergi-pergi tuh. Jadi situasi yang tidak terkendali, situasi yang tidak bisa diprediksi. Akan lebih baik ketika situasinya serba terbatas, ketika kondisinya belum pulih betul seperti saat ini, apa yang bisa saya kerjakan? Kreativitas apa yang masih bisa saya kerjakan dalam keterbatasan saya saat ini? Yang kedua, kesulitan itu justru menumbuhkan belas kasihan. Ini sangat luar biasa loh. Ketika mereka tempatkan Musa di peti pandan, kemudian dia taruh di sungai Nil itu sebuah inovasi yang menakutkan sebenarnya. Tetapi ketika putri Firaun melihat, ternyata Tuhan menggerakkan hatinya dengan belas kasihan. Kita baca ayat 5 dan 6. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Coba perhatikan, putri Firaun itu ketika melihat bayi Musa yang menangis, dia tahu ini bayi orang Ibrani. Dan dia juga tahu menurut perintah ayahnya Firaun ini harus dibunuh. Tetapi hatinya tergerak dengan belas kasihan. Kesulitan itu menjadi sebuah peluang bagaimana belas kasihan Tuhan itu ditaruh di hati seseorang supaya hatinya tergerak untuk menolong. Mungkin yang ditaruh belas kasihan Tuhan di hati kita, sehingga kita peduli dengan orang lain. Tetapi mungkin orang lain juga yang tidak terduga, hatinya berbelas kasihan kepada kita, sehingga orang yang kita tidak duga itulah justru yang menolong kita. Dalam situasi-situasi sulit, hubungan antar manusia saling mengasihi satu sama lain itu terbangun. Apa yang membuat keluarga kita jadi rukun, jadi dekat? Mungkin ketika ada orang yang ulang tahun kita gembira bersama-sama. Tetapi kedekatan sesungguhnya akan terjadi ketika ada di antara keluarga kita, misalnya kakek kita, nenek kita, atau orang tua kita terbaring di rumah sakit dalam keadaan kritis. Itu menyatukan antar saudara. Itu membuat anak yang pertama tidak peduli dengan orang tua. Tetapi begitu
orang tuanya dirawat di rumah sakit, hatinya mulai muncul belas kasihan. Anak itu mulai setia menunggui orang tuanya, mulai peduli. Demikian juga hubungan persaudaraan kadang-kadang renggang. Tetapi begitu ada orang tua yang sakit, kakak adik mulai rukun, mulai lebih dekat. Saudara-saudara, kesulitan itu membuat manusia akhirnya mulai mempraktekkan yang namanya saling mengasihi. Itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau orang gagal melewati kesulitan, maka orang saling menyalahkan, orang saling berantem. Demikian juga kan dalam keluarga kan. Kalau dalam keluarga, dalam situasi sulit, akhirnya hati mereka tidak saling coba mendukung satu sama lain, saling membantu satu sama lain, yang ada saling menyalahkan. Maka tidak heran, menurut penelitian, selama pandemi COVID-19 terjadi banyak KDRT, terjadi banyak perceraian, pertengkaran dalam pernikahan banyak terjadi. Itu berarti apa? Gagal melewati kesulitan. Padahal kalau berhasil melewati kesulitan, kan ada sisi baiknya. Dulu harus kerja, bangun pagi-pagi, kemudian pergi ke kantor, ketemu dengan pasangan, dengan anak, terbatas sekali. Sementara kerja dari rumah, setiap hari ketemu, mestinya kan beruntung, tetap digaji. Kecuali yang mendapat gaji harian, ya itu upah harian yang berat memang ya. Tetapi bagi yang dapat gaji rutin, itu kan sebenarnya untung sekali. Kita kerja di rumah, kita jadi mudah dekat dengan anak-anak kita. Padahal sebelumnya harus tinggalkan anak dari pagi sampai sore. Bahkan ada yang pulang sampai di rumah sampai malam. Anaknya sudah tidur, hanya lihat anak tidur aja. Tetapi dapat kesempatan saling mengasihi. Bagi keluarga-keluarga yang bisa melihat sisi baik dari kesulitan-kesulitan ini, akhirnya kita akan lihat banyak keluarga semakin rukun. Banyak rumah tangga dipulihkan Tuhan, dan banyak rumah tangga akhirnya diberkati Tuhan. Karena kerukunan mereka mengalirkan berkat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kesulitan itu justru memberikan keuntungan besar. Kalau kita perhatikan ayat 9 dan 10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Luar biasa sekali. Karena mereka berhasil melewati kesulitan. Mereka tidak hanya mengeluh ketika mengalami kesulitan, mereka justru menemukan sebuah kreativitas, inovasi bagaimana menyelamatkan bayi Musa ini. Kemudian mereka mendapatkan belas kasihan dari putri Firaun. Kita yakin itu Roh Kudus yang bekerja, Tuhan menjamah hati putri Firaun. Setelah itu kesulitan itu akhirnya menjadi peluang yang baru. Ibu Musa tetap menyusui Musa. Kemudian Musa diangkat jadi anaknya putri Firaun. Berarti besar di istana, dapat pendidikan terbaik. Pendidikan keluarga Firaun. Berarti pendidikan terbaik. Kesempatan yang terbaik itu didapatkan karena kesulitan. Jadi dari sini saudara kita bisa mengerti ya, kesulitan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Anak-anak muda, kesulitan apa yang kalian sedang hadapi saat ini? Bagi pekerja-pekerja, kesulitan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Bagi pemimpin-pemimpin kantor, kesulitan apa yang saudara hadapi? Bagi para kepala keluarga, kesulitan apa yang saudara hadapi? Jangan hanya melihat kesulitannya, tetapi minta hikmat Tuhan supaya kita bisa melihat sisi baik dari kesulitan-kesulitan itu. Percayalah, ketika kita mulai temukan sisi baik yang Tuhan taruh dan kita mulai melangkah di situ, ada berbagai keajaiban, berbagai kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang tersedia. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena kesulitan-kesulitan tidak pernah menggagalkan rencanamu dalam hidup kami. Kesulitan-kesulitan memang tidak enak kami rasakan. Itu seringkali menjadi beban dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Bahkan situasi kesulitan oleh banyak orang dianggap buruk dan itu juga yang seringkali kami percayai. Tetapi hari ini kami percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang kami alami saat ini sesungguhnya ada sisi baik yang Tuhan siapkan. Tuhan memberi hikmat kepada anak-anak muda, kepada para pekerja, kepada para kepala keluarga, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya tidak ada satupun yang menyerah dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi mereka bisa melihat sisi baik yang Tuhan siapkan melalui kesulitan itu. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan melalui kesulitan-kesulitan itu. Berkat-berkat yang Tuhan siapkan melalui kesulitan-kesulitan itu. Bukakan kreativitas. Pikiran mereka Tuhan buka untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka lakukan. Dan biarlah mereka boleh merasakan belas kasihan Tuhan karena melalui kesulitan kami semua sadar kami butuh pertolongan, kami butuh orang lain, kami perlu bekerja sama dengan orang lain. Dan kami juga sangat percaya Bapa, kesempatan-kesempatan indah, kesempatan-kesempatan yang mulia, kesempatan-kesempatan yang besar Tuhan sediakan bagi kami melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Kreativitas, inovasi, hikmat yang dari Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini hampir menyerah, bahkan putus asa. Karena terpuruk begitu luar biasa. Biarlah mereka kembali memiliki pengharapan dalam Tuhan. Mereka kembali percaya akan kebaikan Tuhan. Mereka kembali mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih untuk kreativitas-kreativitas yang muncul di gerejamu. Selama pandemi ini ada banyak anak-anak muda, ada banyak hamba-hamba Tuhan menemukan peluang-peluang pelayanan yang luar biasa, terutama dengan pelayanan media yang ada seperti Diaspora TV saat ini. Tuhan memberkati semua kreativitas-kreativitas untuk memberitakan kabar baik. Amin. Tuhan memberkati channel-channel YouTube yang ada, dan Tuhan arahkan hamba-hambamu dan gereja Tuhan untuk bisa menghadirkan konten-konten yang menyatakan kebenaran sebagaimana mestinya, menyatakan kabar baik kepada banyak orang, supaya orang-orang mendengar betapa Tuhan mengasihi mereka, betapa Tuhan punya rencana terbaik atas hidup mereka. Tuhan, kami juga bersyukur untuk inovasi, untuk kreativitas yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, oleh presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat-pejabat daerah, kepala daerah. Terima kasih karena oleh kreativitas-kreativitas yang baru itu ada banyak masalah yang terjadi selama pandemi bisa diatasi dengan baik. Kami sangat percaya Tuhanlah yang memberi mereka hikmat semuanya. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara tetap percaya tidak ada kesulitan yang akan membunuh hidupmu. Tetapi ketika engkau bisa melihat sisi baik dari kesulitan, maka hidupmu semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, saudara membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami di sini adalah saudara semua beroleh anugerah Tuhan. Doa-doa saudara dikabulkan Tuhan, pergumulan saudara ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu.
Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu